Malam yang dingin di akhir musim hujan di Jakarta, aku menyeret langkahku yang berat pulang ke rumah. Saat melewati pintu rumah, hawa dingin yang menyesakkan dari keluarga Agus langsung menyambutku. Suamiku, Agus, sedang duduk santai di sofa dengan kaki disilangkan, matanya terpaku pada ponsel. Ayah mertuaku, Pak Hartono, memegang cangkir teh. Matanya menatap tajam ke layar televisi yang menyiarkan berita malam. Tak seorang pun repot-repot menoleh untuk memberiku tatapan atau bertanya apakah aku lelah setelah seharian bekerja. Sudah pulang. Sana ke dapur masak, mau bikin seisi rumah ini mati kelaparan, ya? Suara Bu Suryani, ibu mertuaku, terdengar nyaring dan pedas dari kamar mandi, seperti biasanya. Aku menghela napas panjang, menelan gumpalan sesak di dada, lalu menyingsingkan lengan baju dan melangkah ke dapur sempit yang luasnya tak sampai 10 meter persegi. Malam itu, saat kami semua duduk di meja makan, Bu Suryani menyeruput sesendok sayur asem lalu tiba-tiba menyiramkan seluruh isi mangkuk yang masih panas itu ke lantai keramik. Kuah sayur yang panas menyiprat hingga mengenai ujung bajuku. "Kamu ini masak untuk babi, ya?" desis Bu Suryani, matanya yang penuh kebencian menatapku tajam. "Sayur seasin ini mana bisa ditelan? Biasanya, aku akan menunduk dan meminta maaf agar masalah cepat selesai. Tapi hari ini, perutku melilit karena sakit maag, ditambah tekanan pekerjaan yang berat membuatku tak bisa lagi menahan diri." "Bu," jawabku dengan suara lelah, tapi berusaha tetap sopan. "Citra baru pulang kerja, Bu. Lelah, jadi waktu kasih garam tadi mungkin kelebihan." "Maaf ya, Bu, biar Citra tambahkan sedikit air panas biar tidak terlalu asin. Citra juga bekerja cari uang untuk keluarga ini, bukan duduk-duduk saja." "Kenapa ibu bicaranya selalu menyakitkan?" Satu kalimat itu ternyata cukup untuk menyulut sebuah tragedi. "Oh, berani melawan kamu sekarang, iya?" Bu Suryani menggebrak meja, berdiri dengan geram, wajahnya memerah karena marah. "Kamu mentang-mentang bisa cari uang, lalu berani melawan saya. Di rumah ini, perkataan saya adalah hukum." Ia bergegas ke area meja dapur. Dalam amuknya, tangan keriputnya meraih ulekan batu yang berat, yang biasa digunakan untuk membuat sambal. Benda padat itu kini berubah menjadi senjata mematikan. Sebelum aku sempat bereaksi, Bu Suryani sudah mengayunkan ulekan itu tinggi-tinggi, menghantamkannya dengan keras ke tulang kering kaki kiriku. Krak! Sebuah suara retakan yang kering dan mengerikan bergema, begitu menghantui hingga mungkin sampai akhir hayatku pun aku tak akan bisa melupakannya. Rasa sakit yang menyengat dan menusuk syaraf menjalar dari betis hingga ke puncak kepala. Mataku gelap, mulutku ternganga ingin berteriak tapi tenggorokan tercekat, hanya bisa mengeluarkan rintihan kesakitan. Melalui selubung air mata, aku berusaha menatap Agus. Suamiku, pria yang pernah bersumpah akan melindungiku seumur hidup, hanya berdiri kurang dari 2 meter dariku. Ia menyaksikan semuanya dari awal sampai akhir. Ia hanya memasukkan kedua tangannya ke saku celana kainnya yang licin, wajahnya yang tampan tidak menunjukkan sedikit pun rasa iba. Ia menatapku, matanya sedingin menatap orang asing di jalan, lalu melontarkan kata-kata kejam setajam pisau. "Sudah, jangan banyak bicara. Kalau ibu sedang mengajar, tundukkan saja kepalamu dan dengarkan. Itulah harga yang harus kau bayar untuk pembangkanganmu." Aku tertegun, jantungku serasa diremas, lebih sakit dari tulang keringku yang hancur. Aku beralih menatap Pak Hartono. Ayah mertuaku hanya berdecak lidah dan melambaikan tangan. "Sudahlah, jangan bikin ribut. Malu didengar tetangga. Sudahlah, simpan ulekan itu. Agus, ayo naik, kita makan di atas. Ayah beli bebek goreng di jalan, masih hangat." Mereka dengan santainya membelakangiku. Pak Hartono, Bu Suryani, dan Agus, 3 manusia dari satu keluarga itu berjalan menaiki tangga menuju ruang keluarga di lantai mezanin. Beberapa menit kemudian, aku mendengar suara televisi dinyalakan keras, denting piring dan sendok. Suara Agus merobek daging bebek untuk kedua orang tuanya, dan bahkan tawa hambar mereka saat menonton acara komedi. Di bawah lampu neon yang berkedip di dapur yang berbau minyak, aku terbaring meringkuk di atas genangan sayur asem yang berantakan. Darah dari kakiku terus merembes keluar. Tulang keringku patah, serpihan-serpihan tulang yang tajam menusuk daging, membuat setiap tarikan napas menjadi sebuah siksaan. Rasa malu dan ketakutan yang luar biasa mencekikku. Jika aku terus terbaring di sini, aku akan mati kehabisan darah, atau kakiku akan membusuk dan aku menjadi cacat. Di rumah petak yang sempit dengan dinding kedap suara ini, tak akan ada yang mendengar teriakanku minta tolong. Iblis-iblis berkedok keluarga itu akan membiarkanku membusuk di sini. Besok pagi, mereka akan membuat skenario bahwa aku terpeleset di dapur untuk menutupi kejahatan mereka. Tidak, aku tidak bisa mati senista ini. Aku harus hidup. Naluri untuk bertahan hidup bangkit lebih kuat dari sebelumnya. Aku mengertakkan gigi begitu keras hingga bibirku berdarah untuk menahan rintihan agar tidak terdengar oleh mereka di lantai atas.
Menggunakan kedua siku dan kaki kananku yang masih sehat, aku mulai menyeret tubuhku sentimeter demi sentimeter di atas lantai keramik. Tujuanku adalah jendela kecil di belakang dapur. Sebuah lubang ventilasi berukuran sekitar 40 cm persegi, tanpa teralis besi, yang terbuka langsung ke sebuah gang kecil yang remang-remang oleh cahaya lampu jalan. Jarak dari tempatku terbaring ke jendela itu hanya sekitar 3 meter, tapi bagiku saat itu terasa sejauh mengelilingi bumi. Setiap kali aku menggerakkan tubuh, tulang yang patah saling bergesekan, rasa sakitnya begitu hebat hingga aku hampir pingsan beberapa kali. Kemeja kerja putihku basah oleh keringat dan kotoran. Tanganku lecet dan berdarah saat mencoba membuka grendel jendela yang berkarat. Klak! Jendela terbuka. Angin malam Jakarta yang sejuk masuk, tapi bagiku itu adalah napas kehidupan. Aku menggigit bibir, mengerahkan sisa tenaga, dan akhirnya berhasil mendorong tubuhku melewati lubang jendela. Setengah badanku jatuh ke aspal kasar di gang. Dengan kedua tangan, aku menyeret kaki kiriku yang hancur keluar. Langit malam sunyi. Hanya sesekali terdengar gonggongan anjing dari kejauhan. Aku terus merangkak di sepanjang dinding berlumut menuju ujung gang, di mana ada cahaya neon redup dari warung teh Nenek Lastri. Nenek Lastri, usianya sudah lebih dari 65 tahun, sosoknya kurus kering. Sehari-hari ia berjualan teh dan rokok di sudut jalan ini untuk menyambung hidup. Ia adalah orang yang ramah. Sesekali jika aku pulang kerja larut, aku mampir membeli sebotol air dan memberinya sedikit uang kembalian. Saat itu Nenek Lastri sedang sibuk membereskan dagangannya, menumpuk kursi-kursi plastik berwarna biru dan merah. Aku berusaha memanggil sekuat tenaga, suaraku serak dan lemah. Nenek Lastri, tolong saya. Mendengar suara aneh, Nenek Lastri mengambil senter dan menyorotkannya ke sudut gelap. Cahaya itu menyapu wajahku yang pucat pasi, basah oleh keringat, dan kakiku yang berlumuran darah. Ia terkejut. Sampai-sampai cangklong rokok di tangannya jatuh. Astagfirullah. Citra. Nenek Lastri bergegas menghampiri dan berlutut di sampingku. Tangan kasarnya yang keriput gemetar saat menyentuh bahuku. Kenapa berdarah-darah begini nak? Siapa yang memukulmu sampai begini? Ya Tuhan, kakimu patah begini. Jangan panggil keluarga saya, Nek. Aku mencengkeram ujung bajunya yang lusuh. Air mataku akhirnya tumpah ruah. Tolong bawa saya ke rumah sakit. Mereka mau membunuh saya, Nek. Melihat mataku yang memohon penuh ketakutan, Nenek Lastri, dengan kepekaan dan pengalaman hidupnya sebagai wanita tangguh, segera mengerti. Ia tidak bertanya lagi. Dengan sigap ia melepas jaket tipisnya yang usang dan menyelimutiku untuk menghangatkan badan. Jangan takut, ada nenek di sini. Biar nenek panggil tukang ojek di ujung jalan untuk mengantarmu ke UGD sekarang. Sabar ya nak. Gusti Allah mboten sare Tuhan tidak tidur. Nak, saat Nenek Lastri bergegas mencari bantuan, aku bersandar pada dinding bata yang dingin, menatap langit malam Jakarta yang kelam. Suara tawa dan obrolan dari rumah 3 lantai di dalam gang itu masih terdengar, menusukkan pisau terakhir ke perasaan bodoh yang selama 3 tahun ini coba kurajut. Tepat di malam berdarah itu, wanita penurut dalam diriku telah mati. Saat sirene ambulans meraung membelah keheningan malam, saat itu pula api kebencian dan keinginan untuk melawan mulai berkobar di dalam dadaku. Kejahatan pasti akan mendapat balasan. Perang ini baru saja dimulai. Bau alkohol medis yang menyengat menusuk hidungku, membuatku meringis. Kelopak mataku yang berat perlahan terbuka, yang pertama kulihat adalah langit-langit putih dan lampu neon yang menyilaukan. Rar, asa sakit dari betis kiri menjalar seperti ribuan jarum menusuk otak, mengingatkanku bahwa malam yang mengerikan kemarin bukanlah mimpi. Anda sudah sadar? Jangan banyak bergerak. Sebuah suara bariton yang hangat terdengar. Seorang dokter berusia sekitar 40-an, dengan nama di jasnya tertulis Dr. Datertar, Rian, sedang memegang rekam medis di samping tempat tidur. Di sebelahnya ada Suster Indah. Wajah perawat muda itu basah oleh air mata saat menatap kakiku yang sudah terbungkus gips. Tulang kering Anda patah parah, hancur berkeping-keping, kata Dr. Rian sambil mengerutkan kening, suaranya menahan amarah. Beruntung nenek-nenek di gang itu cepat memanggil ambulans dan membawa Anda ke sini untuk dioperasi dan dipasang pen. Kalau terlambat sedikit saja, lukanya akan membengkak dan menekan pembuluh darah. Risiko amputasi sangat tinggi. Sebenarnya siapa yang tega melakukan ini? Perampok? Aku menggigit bibir, merasakan pahit di ujung lidah. Ibu mertua saya, Dr. Rian dan Suster Indah terperangah. Indah menutup mulutnya dengan pekikan tertahan. Ya Tuhan, zaman sekarang masih ada kejadian seperti ini? Badan ibu sekurus ini, kurang dari 50 kilo, tegas sekali. Saya akan panggil polisi, kata Dr. Rian tegas, mengeluarkan ponsel dari saku jas putihnya. Tindakan ini adalah penganiayaan berat yang disengaja. Anda harus melapor agar mereka segera bertindak. Tunggu dokter, tolong.
Aku panik, mencoba bangkit untuk meraih tangannya, tapi rasa sakit membuatku jatuh kembali ke kasur. Aku terengah-engah, kedua tanganku mencengkram spray. Jangan panggil polisi sekarang, saya mohon. Anda gila, bentak Dr. Rian. Anda mau mentolerir kejahatan ini? Anda takut mereka balas dendam? Ada hukum yang akan melindungi Anda. Aku menggeleng, air mata mengalir, tapi tatapanku menjadi sangat dingin. Anda tidak mengerti keluarga mereka. Suami saya manajer penjualan, dia sangat licik. Ayah mertua saya pensiunan PNS, koneksinya banyak. Kalau sekarang lapor polisi, saat saya sendirian di sini, mereka akan segera membuang ulekan itu dan memutarbalikkan fakta. Bilang saya jatuh di dapur atau membuat cerita saya melukai diri sendiri. Saya tidak punya bukti, dan saya sedang terbaring tak berdaya. Saya akan kalah. Melaporkan sekarang hanya akan membuat mereka waspada. Dr. Rian terdiam. Ia menatap mataku dalam-dalam, seolah mengerti ketenangan dingin seorang wanita yang telah terpojok. Ia menghela napas dan menyimpan kembali ponselnya. Lalu apa rencana Anda? Hanya berbaring di sini menunggu mereka datang menghabisi Anda? Suster Indah. Aku menoleh ke perawat muda itu, mataku memohon. Boleh saya pinjam ponselnya sebentar? Ponsel saya tertinggal di rumah. Indah dengan cepat memberikan ponselnya. Tanganku gemetar saat menekan deretan 10 angka yang sudah kukenal. Setiap kali nada sambung berbunyi, dadaku terasa sesak. Selama 3 tahun, demi citra menantu dari keluarga terpandang, demi membuat orang tuaku tenang, aku selalu melukis gambaran kebahagiaan palsu. Aku tidak pernah menceritakan satupun penderitaan yang kualami. Halo, dengan siapa? Suara ibuku yang familiar terdengar. Hanya dengan satu kata halo itu, semua pertahananku, semua kepura-puraan kuatku, runtuh seketika. Ibu, aku menangis terseduh-seduh, isak tangis yang pecah seperti anak kecil. Ibu, tolong Citra. Di seberang sana hening sejenak, lalu suara ibuku panik hingga serak. Citra, kenapa kamu menangis nak? Kamu di mana? Agus di mana? Aku mendengar suara berisik, lalu suara yang berat dan tegas terdengar. Itu ayahku, seorang pensiunan tentara. Citra, ini ayah. Tenang, ceritakan pada ayah. Ada apa? Siapa yang mengganggumu? Ayah. Citra ada di bagian ortopedi, ibu mertua. Dia memukul kaki Citra sampai patah dengan ulekan batu. Agus hanya diam saja melihat Citra hampir mati. Apa? Teriakan ayahku terdengar seperti guntur di telepon. Aku bisa membayangkan wajahnya yang memerah dan urat-uratnya menonjol. Bajingan. Ayah akan datang dan menghancurkan rumah mereka sekarang juga. Ibu, ambilkan jaket, panggil juga keponakan-keponakan kita ke sini. Ayah, dengarkan Citra dulu. Bentakku, berusaha mengumpulkan kembali ketenanganku, menyeka air mata dengan kasar. Ayah sama sekali tidak boleh datang ke rumah mereka untuk marah-marah atau berkelahi. Kalau ayah melakukan itu, kita akan masuk perangkap mereka. Mereka akan menjebak ayah dengan tuduhan mengganggu ketertiban umum. Ayah dan ibu langsung saja ke rumah sakit menjenguk Citra, dan rahasiakan semua ini, seolah-olah belum tahu apa yang sebenarnya terjadi. Lalu membiarkan mereka bebas begitu saja nak? Suara ibuku terdengar menangis di telepon. Tidak akan pernah. Kertaku, setiap kata yang keluar setajam pisau. Ayah, tolong telepon Pak Wirawan. Ayah ingat Pak Wirawan. Pengacara itu, minta beliau bersiap-siap membantu Citra. Kedua, besok, ayah ambil KTP Citra. Minta tolong teman di bank untuk mencetak semua riwayat transaksi gaji Citra, dan semua transfer ke rekening Agus selama 3 tahun terakhir. Semua uang yang Citra keluarkan untuk rumah itu, Citra harus ambil kembali semuanya. Ayahku diam sejenak. Ketajaman seorang prajurit tua membantunya langsung memahami rencana putrinya. Ayah mengerti. Laporan keuangan untuk membuktikan kamu adalah tulang punggung keluarga, dan dia tidak memberikan apa-apa. Ada lagi, nak, ada satu hal yang paling penting. Aku menelan ludah. Hidungku perih saat teringat luka lama yang kupikir sudah terkubur. Ayah dan ibu minta tolong Pak Wirawan bawa surat kuasa ke rumah sakit bersalin untuk meminta salinan lengkap rekam medis Citra dari bulan Mei tahun lalu. Rekam medis saat Citra keguguran karena kelelahan dan kurang gizi. Waktu itu Bu Suryani memaksa Citra mengangkat tumpukan perabotan kayu puluhan kilo untuk menyambut Lebaran. Padahal Citra sedang mual parah. Dokter waktu itu memarahi Agus habis-habisan. Pasti ada catatannya di rekam medis. Citra akan gunakan itu untuk merobek topeng moral keluarga mereka. Baik, ayah akan lakukan segera. Suara ayahku menjadi berat dan serak, tapi penuh ketegasan. Jangan takut, ada ayah dan ibu di sini. Putri ayah sejak kecil sudah kuat. Jatuh di mana, bangkit di situ. Ayah dan ibu segera ke sana. Panggilan berakhir, aku mengembalikan ponsel pada Indah. Suster Indah dan Dr. Rian menatapku dengan pandangan yang sama sekali berbeda.
Bukan lagi sekadar kasihan, tapi bercampur dengan kekaguman. Anda memang seorang manajer marketing ya, kata Dr. Rian sambil mengangguk pelan. Menyusun rencana serangan balik yang sistematis, dingin, dan sangat akurat. Kalau butuh bantuan rumah sakit untuk surat keterangan visum, saya akan tanda tangani semuanya. Terima kasih dokter. Aku menyandarkan kepala ke bantal. Kakiku yang digips masih berdenyut nyeri. Tapi di kepalaku saat ini, roda-roda mesin pembalasan dendam sudah mulai berputar dan saling mengunci. Kalian suka bermain drama keluarga berbudaya, beradab, dan bermoral, bukan? Baiklah, kali ini aku sendiri yang akan meruntuhkan panggung busuk itu dan menyeret semua wajah iblis kalian ke terang. Tunggu saja, air sudah meluap dari gelasnya. Pagi hari ketiga sejak malam yang mengerikan itu, kakiku sudah dioperasi, tulangnya disusun kembali dan dipasangi pen. Rasa sakit yang menusuk sumsum sesekali masih terasa saat obat bius habis, tapi pikiranku jauh lebih jernih dan tajam dari sebelumnya. Aku bersandar di bantal, menatap langit-langit rumah sakit. Dalam benakku, aku menghitung setiap langkah. Dengan sifat Pak Hartono yang gila hormat, sifat Bu Suryani yang kasar dan tak tahu malu, dan terutama kelihayan Agus, aku yakin mereka tidak akan membiarkan masalah ini diam begitu saja. Mereka butuh sebuah drama keluarga yang harmonis untuk menutupi jejak, mempersiapkan jalan keluar jika berita aku masuk rumah sakit sampai bocor. Berpikir begitu, aku menekan bel memanggil Suster Indah. Saat perawat muda itu masuk, aku meraih tangannya, suaraku tegas. Indah, tolong bantu aku pindah ke kamar kosong di sudut dekat tangga darurat di ujung koridor. Aku yakin hari ini mereka akan datang ke sini. Indah mengerjap, sedikit cemas, tapi kemudian mengangguk mantap. Berkat bantuan Dr. Rian, kurang dari 15 menit kemudian, aku sudah berada di kamar yang sepi, terisolasi dari area perawatan utama. Sebelum pergi, Indah dengan hati-hati meninggalkan ponsel keduanya di tempat tidurku. Aku menghubungkan panggilan internal dengan ponsel yang ia bawa. Kak Citra dengarkan saja lewat speaker, ya, bisik Indah sambil mengedipkan mata. Ada Dr. Rian dan aku di luar sana, mereka tidak akan bisa membuat keributan. Seperti dugaanku. Hanya setengah jam kemudian, dari seberang telepon, aku mulai mendengar langkah kaki tergesa-gesa dan suara-suara bising yang kukenal. Suster, permisi, pasien bernama Citra, menantu saya, ada di kamar mana ya? Suara Bu Suryani terdengar melengking, dibuat-buat agar terdengar cemas dan penuh kasih. Kasihan anak itu, di rumah sedang bersih-bersih dapur, entah bagaimana bisa terpleset. Saya, suami, dan suaminya khawatir sekali, sibuk cari uang beberapa hari ini, baru pagi ini bisa menjenguknya, diikuti suara gemerisik plastik. Aku bisa membayangkan adegannya. Agus pasti mengenakan kemeja licin, menenteng parsel buah impor yang mahal. Wajahnya dibuat sedih dan cemas, sementara Pak Hartono berdiri dengan tangan di belakang punggung, berlagak seperti ayah mertua teladan. Suara Suster Indah terdengar dingin tanpa emosi. Anda mencari pasien bernama Citra? Pasien sudah dipindahkan dari kamar lamanya. Kalau tidak di kamar lama, di mana lagi? Suara Bu Suryani mulai meninggi, kepura-puraannya mulai luntur. Coba cek lagi di catatanmu. Jangan-jangan dia pura-pura sakit untuk kabur dari pekerjaan rumah. Dasar, baru ditinggal sebentar sudah menghilang, bikin seisi rumah panik mencarinya. Agus cepat-cepat berdeham, mencoba menengahi dengan nada suara berat dan sopan yang biasa ia gunakan saat bertemu klien. Ibu, tenang dulu. Mungkin istri saya sedang dibawa dokter untuk röntgen atau yang lainnya. Suster, mohon maaf, ibu saya terlalu khawatir dengan menantunya jadi bicaranya agak keras. Tolong suster cek di sistem, kami bawa parsel buah untuk menjenguk, sudah tidak sabar ingin bertemu. Anda suaminya? Tanya Indah tajam. Iya, saya Agus, suaminya. Baik, saya informasikan kepada Anda dan keluarga. Suara Indah lantang, cukup keras untuk didengar oleh semua orang di koridor. Pasien Citra telah meminta pihak rumah sakit untuk merahasiakan informasi kamarnya dan menolak menerima kunjungan dari pihak keluarga manapun. Suasana hening sejenak, lalu bom bernama Bu Suryani meledak. Apa? Menolak? Dia bilang dia menolak siapa? Ia memukul meja perawat dengan keras, suaranya melengking. Saya ini ibu mertuanya. Dasar menantu tidak tahu diri. Mentang-mentang bisa cari uang receh lalu seenaknya sendiri. Panggil dia ke sini. Jangan-jangan dia kabur dari rumah ikut laki-laki lain lalu pura-pura sakit dan sembunyi di rumah sakit ini. Sialan betul keluarga ini dapat menantu pembawa sial. Keributan itu mulai menarik perhatian puluhan pasien dan keluarga yang duduk di ruang tunggu. Terdengar bisik-bisik. Ya ampun, sudah di rumah sakit, ibu mertua masih maki-maki mampu nantu seperti itu? Pasti di rumah lebih parah lagi ini. Saat itulah Pak Hartono maju, memainkan perannya sebagai penengah yang bijaksana. Sudah, Bu. Di depan orang banyak, jaga wibawa Agus,
dia harus bekerja. Suster, tolonglah. Demi kekeluargaan, beritahu Citra kalau orang tuanya datang menjemput. Masalah rumah tangga biar diselesaikan di rumah. Dia di sini hanya buang-buang uang saja. Dari dalam kamar, aku mencengkeram spray hingga buku-buku jariku memutih. Ketidaktahu-dirian mereka sudah mencapai tingkat kekejaman yang tidak manusiawi. Menghajar orang hingga tulangnya hancur lalu datang membawa parsel buah untuk bersandiwara. Ketika sandiwara gagal, mereka berbalik menuduhku selingkuh dan pura-pura sakit. Tepat pada saat itu, suara berat dan berwibawa Dr. Rian terdengar, memotong keributan. Ada apa ini ribut-ribut di area perawatan? Dokter, lihat ini. Bu Suryani menyerbu, menunjuk ke arah meja perawat dengan jari penuh cincin emas. Rumah sakit Anda menyembunyikan menantu saya yang kabur dari rumah. Kami datang baik-baik membawa buah tangan, tapi susternya tidak mengizinkan kami bertemu. Bagaimana cara kerja kalian ini? Dr. Rian melangkah maju, memegang setumpuk berkas dengan stempel merah. Ia berdiri di hadapan mereka bertiga. Tatapannya setajam pisau, melirik parsel buah di tangan Agus, lalu menatap lurus ke wajah Bu Suryani. Ibu bilang pura-pura sakit dan terpeleset. Suara Dr. Rian mengeras, menggema di seluruh koridor. Pasien Citra masuk UGD dalam kondisi tulang kering patah hancur, kehilangan banyak darah, dan di tubuhnya ada banyak luka lebam akibat kekerasan benda tumpul. Rumah sakit harus melakukan operasi darurat malam itu juga. Dia tidak terpeleset, tapi dipukuli secara brutal dan kejam. Suara riuh dari kerumunan semakin kencang, beberapa orang menutup mulut karena kaget. Kami, lanjut Dr. Rian, memberikan pukulan terakhir, telah memindahkannya ke area yang aman untuk menjamin keselamatannya, jauh dari para pelaku kekerasan. Seluruh rekam medis, foto röntgen, dan surat keterangan visum telah ditandatangani dan disegel oleh komite medis. Jika kalian adalah keluarganya dan membiarkannya sampai seperti ini, maka ini bukan lagi urusan masalah rumah tangga, tapi sudah pelanggaran hukum pidana. Wajah Agus pucat pasi. Ia mundur selangkah, parsel buah mahal di tangannya bergetar. Ia mencoba menyelamatkan sisa harga dirinya, tergagap. Dokter bicara apa? Pasti ada salah paham. Istri saya, dia jatuh tapi tulang keringnya hancur berkeping-keping seperti dihantam ulekan batu? Dr. Rian maju selangkah lagi, mendominasi sepenuhnya. Kalian pikir bisa membodohi ilmu kedokteran dan hukum? Sekarang kalian pergi dari sini baik-baik, atau saya panggil satpam dan polisi untuk membuat laporan gangguan ketertiban? Kerumunan di sekitar tidak bisa menahan diri lagi, mulai menunjuk dan menghujat. Muka ganteng begitu kok tega berkomplot sama ibunya hajar istri sampai patah kaki? Pria macam apa itu? Orang tuanya kelihatan terpelajar tapi kok jahatnya seperti setan. Pantas saja ibunya maki-maki menantu begitu, pasti di rumah disiksa habis-habisan. Panggil polisi saja dok, tangkap gerombolan pembunuh ini. Puluhan tatapan menghina dan cemoohan bagai panah yang menancap lurus, merobek topeng moralitas palsu keluarga Agus. Bu Suryani terdiam, wajahnya kelabu. Pak Hartono menunduk, menarik tangan istrinya dan berbalik pergi. Agus melirik ke sekeliling dengan panik, lalu lari tunggang langgang mengikuti orang tuanya seperti pencuri yang tertangkap basah, meninggalkan parsel buah tergeletak di samping tempat sampah rumah sakit. Melalui telepon, aku mendengar dengan jelas langkah kaki mereka yang tergesa-gesa melarikan diri. Aku perlahan mematikan panggilan, menatap keluar jendela kamar, langit musim gugur begitu cerah tanpa awan. Drama pertama mereka telah gagal total, dan aku tahu, rasa malu hari ini hanyalah pemanasan untuk badai yang sesungguhnya yang akan segera menerjang keluarga kejam itu. Sore itu, cahaya matahari senja yang pucat menyelinap melalui celah tirai kamar, meninggalkan jejak panjang di atas selimut putih. Aku bersandar di bantal, memejamkan mata untuk beristirahat, ketika ponsel baru yang dibelikan ayah pagi tadi bergetar hebat. Nomor yang tertera di layar adalah nomor Agus. Dia berhasil mendapatkan nomorku yang baru. Aku menarik napas dalam-dalam, menggeser layar, menekan tombol rekam panggilan sebelum menempelkannya ke telinga. Citra, kamu di kamar mana? Aku khawatir sekali. Suara Agus terdengar lembut, rendah, dan penuh perhatian. Persis seperti cara yang biasa ia gunakan untuk membujukku setelah kami bertengkar. Kata-katanya begitu licin seolah insiden ibunya menghancurkan tulang kakiku dengan ulekan semalam hanyalah kecelakaan kecil yang tak disengaja. Aku mengertakkan gigi, menahan rasa mual yang naik ke tenggorokan, dan menjawab dengan suara sedingin mungkin. Cari aku untuk apa? Parsel buah impor mahal yang kamu bawa pagi tadi sudah dibuang ke tempat sampah, kan? Gagal bersandiwara di depan dokter, sekarang mau coba bersandiwara lewat telepon denganku? Loh, kok kamu ngomong gitu? Agus tertawa canggung, mencoba menutupi rasa malunya. Ibu kan sudah tua, suka emosian. Waktu itu ibu marah, jadi hilaf.
Kamu sebagai menantu ya harusnya sabar sedikit. Sudahlah, yang lalu biarlah berlalu. Kamu kasih tahu nomor kamarmu, ya, nanti aku jemput. Kamu di rumah sakit itu boros biaya, belum lagi mencoreng nama baik keluarga kita. Kamu mau orang-orang menertawakan keluarga kita, nama baik? Aku tertawa sinis. Nama baik seorang pria yang berkomplot dengan ibunya menggunakan senjata untuk memukul istrinya sampai patah kaki? Kamu bilang ibumu hilaf? Hilaf tapi harus mengerahkan tenaga sekuat itu untuk menghantam kakiku sampai tulangnya hancur? Seketika nada suara Agus berubah. Topeng kebaikannya jatuh, menampakkan sifat aslinya. Ia mendesis di telepon, suaranya serak karena marah. Kamu jangan diberi hati minta jantung. Kamu pikir bisa selamanya sembunyi di rumah sakit itu? Aku kasih tahu kamu. Lebih baik kamu diam dan berkemas pulang sekarang juga. Jangan sampai aku marah besar. Kalau sudah begitu, bukan cuma kakimu saja yang kena. Kalau kamu berani, coba saja buat keributan lagi. Lihat siapa yang akan percaya sama orang gila sepertimu. Tut, tut, tut. Aku tersenyum tipis. Perlahan menjauhkan ponsel dari telinga. Dengan cepat, aku menyimpan file audio tadi ke dalam folder terenkripsi, dan langsung mengirim salinannya ke email Pak Wirawan, pengacara yang sudah diberi kuasa oleh ayahku. Bukti ancaman, keesokan paginya, hukuman pertama dari langit mulai turun. Pukul 9 pagi. Sebuah postingan anonim muncul di forum internal dan grup media sosial perusahaan makanan tempat Agus bekerja. Judulnya ditulis dengan huruf kapital merah menyala, wajah asli seorang manajer penjualan munafik dan keluarga KDRT-nya. Isi tulisan itu, yang disusun dengan sangat tajam oleh Pak Wirawan, tidak menyebut nama secara langsung. Tapi detail tentang seorang manajer berinisial A, usia 31 tahun, tinggal di sebuah gang di daerah Tebet, punya istri seorang manajer marketing, selalu berpakaian necis tapi di rumah mentolerir kekerasan, semuanya mengarah telak padanya. Yang paling penting, postingan itu melampirkan foto ronggen tulang kering yang patah menjadi dua. Meskipun nama pasien disamarkan, dampak visualnya tak terbantahkan. Kurang dari 1 jam setelah postingan itu viral, ponselku berdering terus-menerus. Kali ini bukan panggilan, tapi rentetan pesan SMS dari Agus yang datang seperti badai. Apa yang kau lakukan di forum kantor? Hah? Kau mau aku dipecat? Dasar perempuan licik. Direktur utama baru saja memanggilku ke ruang HRD. Kau hapus postingan itu sekarang juga, dan buat klarifikasi. Kalau tidak, aku bunuh kau. Aku bersumpah akan membunuhmu. Aku dengan tenang membuka pesan-pesan itu. Mengambil tangkapan layar dari setiap kalimat ancaman yang penuh kepanikan dan kepengecutan itu. Setiap makian darinya sekarang adalah paku yang menancap lebih dalam di peti mati karier yang selama ini ia banggakan. Pukul 3 sore di hari yang sama, pintu kamarku terbuka. Bukan suster Indah atau Dokter Rian. Yang berdiri di ambang pintu adalah Pak Hartono. Ia mengenakan kemeja yang dimasukkan rapi, memakai topi laken. Matanya melirik waspada ke koridor yang sepi, lalu menyelinap masuk dan mengunci pintu. Mungkin ia sudah menyuap petugas kebersihan atau memanfaatkan pergantian shift untuk mendapatkan nomor kamarku. Pak Hartono perlahan menarik kursi plastik dan duduk di samping tempat tidur. Wajah tuanya berusaha menampilkan ekspresi bijaksana, pengampun, dan sedih. Citra, apa yang kamu lakukan ini sudah keterlaluan, katanya dengan nada menasihati. Persis seperti saat ia memimpin rapat RT. Suami istri itu ibarat piring dan sendok, pasti ada kalanya beradu. Ayah tahu ibumu belakangan ini sering sakit-sakitan, jadi gampang marah. Dia tidak sengaja melukaimu, tapi itu semua demi mendidikmu agar lebih baik untuk keluarga ini. Masalah rumah tangga itu diselesaikan di dalam, bukan diumbar ke internet sampai mengganggu pekerjaan Agus. Nanti tetangga pada ngomongin, mau ditaruh di mana muka ayah dan ibu. Aku menatap pria 62 tahun di depanku ini. Rasa mual kembali muncul. Kemunafikan keluarga ini sepertinya sudah mendarah daging. Bapak bicaranya bagus sekali. Aku tersenyum sinis, mataku dingin. Bapak bilang ibu hilaf dan sedang mendidik. Ada yang mendidik dengan cara menghantamkan ulekan batu ke tulang kering orang? Bapak khawatir mau ditaruh di mana muka keluarga ini? Lalu Bapak pernah berpikir, nyawa saya waktu itu mau ditaruh di mana? Saat saya merangkak di genangan darah di dapur, Bapak duduk santai makan bebek goreng di ruang keluarga. Moralitas Bapak waktu itu terbang kemana? Wajah Pak Hartono memerah padam, kedua tangannya mengepal di atas lutut. Kamu jangan kurang ajar, jangan mentang-mentang bisa cari uang lalu mau naik ke kepala mertua. Ayah beritahu kamu perempuan itu kalau sudah cerai, akan dipandang rendah oleh masyarakat. Hapus postingan itu sekarang, tulis surat pernyataan pulang. Ayah akan sewa mobil untuk menjemputmu dan merawatmu baik-baik di rumah. Anggap saja semua masalah selesai. Selesai? Kembalikan dulu kaki saya yang sehat, baru kita bicara selesai. Aku menguatkan diri,
menumpukan badan pada kedua tangan untuk duduk tegak, mengabaikan rasa sakit di kaki. Tatapan mataku yang membara menembus sosok pengecut di depanku. Bapak bilang saya mengandalkan uang. Apa Bapak tahu? Rumah 3 lantai di gang sempit Tebet itu. Uang untuk memperbaiki atap bocor tahun lalu sebesar 40 juta rupiah. Siapa yang bayar? Uang untuk mengganti semua teralis besi anti maling sebesar 20 juta rupiah. Kartu kredit siapa yang digesek? Televisi 65 inci yang Bapak tonton setiap malam itu, seharga 10 juta rupiah, dari rekening siapa yang transfer? Bahkan sofa yang diduduki Agus saat menonton saya dipukuli, itu juga dibeli dari uang bonus akhir tahun saya. Pak Hartono ternganga, mulutnya terkatup rapat. Wajahnya memerah lalu pucat pasi. Ayah dan ibu punya uang pensiun, Agus manajer dengan gaji tinggi, tapi uangnya hanya untuk memoles citra palsunya di luar dan untuk bersosialisasi. Selama 3 tahun, dari uang makan, listrik, air, sampai urusan duka, dan sukacita keluarga ini, semuanya dibebankan ke pundak saya. Saya sudah menghabiskan ratusan juta rupiah hanya untuk melayani sekumpulan iblis berkedok manusia. Kamu, Pak Hartono gemetar, menunjuk wajahku dengan jari-jarinya yang berbintik-bintik penuaan, suaranya serak. Kamu berani bilang mertuamu iblis? Saya belum lapor polisi, dan menuntut seluruh keluarga Bapak dengan pasal turut serta menyembunyikan tindak kejahatan pembunuhan itu sudah untung. Aku mendengus, menunjuk lurus ke pintu. Bapak keluar dari sini sekarang sebelum saya panggil satpam, dan sampaikan pada anak kesayangan Bapak itu untuk bersiap-siap di pengadilan. Pak Hartono terhuyung berdiri, langkahnya gontai. Wibawa yang ia tunjukkan saat masuk tadi sudah lenyap. Ia berjalan gontai keluar kamar, tangannya gemetar saat menarik pintu hingga tertutup, melarikan diri dari kenyataan yang telanjang. Aku merebahkan diri ke bantal. Terengah-engah, dadaku naik turun. Pertarungan ini tidak memberi ruang untuk kelemahan atau pengampunan. Jaring serangan balik telah ditebar, dan iblis-iblis itu mulai meronta-ronta putus asa di dalam perangkap yang mereka ciptakan sendiri. Pagi hari kelima sejak malam aku dipukul, aku sedang bersandar di ranjang, mencoba menggerakkan jari-jari kakiku saat pintu kamar terbuka. Suster Indah berlari masuk dengan wajah pucat, napasnya terengah-engah. Ia buru-buru mengunci pintu lalu berlari ke sisiku. Kak Citra, gawat, kata Indah sambil menekan dadanya. Ibu mertua kakak, Bu Suryani, dia sedang mengamuk di lobi utama lantai 1. Dia bawa 3 atau 4 ibu-ibu lain, tampangnya seram semua. Aku mengerutkan kening, meletakkan koran yang sedang kupegang. Apa yang dia lakukan di sana? Apa dia mau mencari setiap kamar untuk membawaku pulang? Bukan, Indah menggeleng cepat. Dia sedang berguling-guling di lantai lobi, menangis dan berteriak-teriak histeris. Dia bilang ke semua orang kalau kakak punya gangguan jiwa. Sengaja mematahkan kaki sendiri lalu menuduh keluarga suami untuk memeras uang. Orang-orang berkerumun, satpam mencoba menenangkan tapi ibu-ibu yang lain mendorong satpam. Mendengar itu, aku tidak marah, malah tertawa. Tawa yang hambar, pahit, tapi sangat sadar. Tentu saja, setelah peringatan di kantor Agus berhasil, dan Pak Hartono kusir dengan memalukan kemarin, keluarga mereka sudah memasuki tahap panik. Ketika penjahat terpojok, mereka tidak akan segan menggunakan cara paling hina untuk menyelamatkan diri, termasuk trik maling teriak maling. Indah, aku menatap perawat muda itu, mataku dingin dan tegas. Tolong bantu aku satu hal paling penting sekarang, bisa? Kakak bilang saja, aku siap. Aku memberikan ponsel baruku padanya. Ambil ponsel ini. Turun ke lobi lewat tangga. Jangan pakai seragam putihmu, pakai jaket saja biar tidak mencolok. Nyalakan kamera, rekam seluruh drama yang dia mainkan, rekam wajahnya dan kerabat-kerabatnya dengan jelas, rekam semua fitnah yang mereka ucapkan. Jangan sampai mereka tahu. Tenang kak, aku akan rekam semuanya tanpa terlewat. Indah mengambil ponsel, menyambar jaket, lalu menyelinap keluar. Aku duduk di kamar, memejamkan mata, membayangkan kekacauan di lantai bawah. Sekitar 15 menit kemudian, ponsel cadanganku bergetar. Pesan dari Indah, Kak, lihat. Aku sedang streaming. Aku segera membuka video yang sedang disiarkan langsung. Di tengah lobi rumah sakit yang terang, Bu Suryani duduk di lantai keramik yang dingin. Rambutnya yang mulai beruban diacak-acak, kedua tangannya memukul-mukul paha. Air mata dan ingus berlelehan saat dia meratap. Tolong, bapak-bapak, ibu-ibu, dokter, direktur rumah sakit. Lihatlah betapa sialnya keluarga saya. Anak laki-laki saya yang baik hati harus menanggung beban menikahi perempuan penyakitan. Dia itu gila, dia punya gangguan jiwa. Tadi malam dia kumat, dia ambil palu dan memukul kakinya sendiri sampai hancur. Lalu dia merangkak keluar dan berteriak kalau dia dianiaya mertuanya. Ya Tuhan, keluarga saya difitnah. Di sampingnya, seorang wanita gemuk berusia sekitar 60 tahun menambahkan. Benar. Menantu di keluarga ini dulu waktu kuliah punya riwayat depresi. Sekarang dia kumat, mau menuntut harta,
rumah 3 lantai seharga miliaran di Tibet, jadi dia membuat drama ini untuk menjebak suaminya. Dasar perempuan ular. Suara riuh dari ratusan orang di sekitar terdengar seperti lebah. 2 satpam berseragam biru mencoba menengahi. Ibu, tolong berdiri. Ini rumah sakit, area yang butuh ketenangan. Ketenangan apa? Bu Suryani melompat, menunjuk wajah satpam itu. Kalian melindungi perempuan gila itu kan? Dia sembunyi di atas sana. Panggil polisi ke sini, tangkap penipu itu. Dia kerja di perusahaan, gajinya puluhan juta sebulan, tapi masih serakah mau merampok hasil jerih payah saya yang sudah tua ini. Tepat di puncak drama itu, sebuah suara tegas dan berwibawa terdengar dari pintu utama. Semuanya bubar. Ada keributan apa ini? 3 orang polisi berseragam hijau muncul, membelah kerumunan. Kehadiran aparat membuat suasana yang tadinya riuh menjadi hening. Ibu-ibu kerabat yang tadi ikut berteriak langsung ciut, perlahan mundur. Komandan polisi itu mendekati Bu Suryani. Ibu, silakan berdiri dan tunjukkan KTP Anda. Apakah ibu tahu bahwa berteriak, memfitnah, dan mengganggu ketertiban di fasilitas kesehatan adalah pelanggaran hukum? Bu Suryani tergopoh-gopoh berdiri, merapikan bajunya, sikapnya berubah 180 derajat menjadi manis dan memelas. Anu, Pak Polisi. Saya ini ibu mertua dari pasien bernama Citra. Menantu saya itu, dia sakit jiwa, Pak. Dia memukul kakinya sendiri lalu menuduh saya. Saya sedih sekali, makanya saya ke sini untuk mencari keadilan. Polisi itu mengerutkan kening. Ibu bilang menantu ibu memukul kakinya sendiri. Ada bukti? Ya lukanya itu buktinya. Dia pukul sendiri, siapa lagi? Bu Suryani mencoba membantah, tapi matanya sudah gelisah. Pasien Citra masuk rumah sakit dengan kondisi tulang kering hancur akibat benturan benda tumpul yang sangat keras dari luar. Seorang polisi lain mengeluarkan selembar kertas. Menurut laporan awal dari komite medis rumah sakit, seorang wanita dengan berat 48 kg tidak mungkin bisa menghasilkan kekuatan pukulan yang cukup untuk menghancurkan tulang keringnya sendiri dengan sudut seperti itu, kecuali ada orang kedua yang melakukannya. Saat ini, kepolisian telah menerima laporan anonim tentang kasus KDRT ini. Jika ibu tidak punya bukti untuk mendukung tuduhan ibu, maka perilaku ibu hari ini sudah cukup untuk dijerat dengan pasal mengganggu ketertiban umum dan pencemaran nama baik. Mendengar kata penjara dan pencemaran nama baik, wajah Bu Suryani yang tadinya merah padam berubah menjadi seputih kertas. Bibirnya gemetar, tak sanggup berkata-kata. Kerabat-kerabatnya yang melihat situasi memburuk, langsung kabur, meninggalkan Bu Suryani sendirian. Sekarang, silakan ikut kami ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Polisi itu dengan tegas menunjuk mobil patroli di luar. Bu Suryani panik, kakinya lemas. Ia cepat-cepat menutupi wajahnya, mengambil topinya, dan berjalan gontai mengikuti polisi di antara ratusan tatapan menghina dan bisikan cemooh. Drama ratapan itu berubah menjadi lelucon tragis yang memalukan. Senjata makan tuan. Indah mematikan kamera dan berlari kembali ke kamar, wajahnya memerah karena gembira. Hebat, Kak. Videonya jelas sekali, suaranya jernih. Dia dibawa polisi. Aku tersenyum, memeriksa video 15 menit yang menjadi bukti sempurna. Aku langsung mengirimnya ke Pak Wirawan dengan pesan singkat, Pak, saatnya melancarkan serangan pamungkas. Pukul 3 sore hari itu, media sosial gempar. Video Bu Suryani yang menuduh menantunya gila di rumah sakit diunggah di berbagai akun gosip besar. Kekuatan netizen adalah senjata tak terlihat yang dahsyat. Ribuan komentar marah dan hujatan mengalir deras. Netizen mulai melacak identitas ibu mertua jahat dan anak lelakinya yang pengecut itu. Pukul 4 sore, teleponku berdering. Agus, kali ini tidak ada lagi kesombongan atau ancaman. Suaranya gemetar, panik, dan hancur. Citra, aku mohon, suruh Pak Wirawan hapus video itu. Direktur utama baru saja memanggilku. Mereka bilang Citra perusahaan tercoreng. Aku diskors tanpa batas waktu. Kalau dalam 3 hari masalah ini tidak selesai, mereka akan resmi memecatku. Aku sudah berjuang bertahun-tahun untuk posisi ini. Aku mohon, aku menjauhkan telepon, mendengar isak tangisnya tanpa emosi sedikit pun. Dipecat, kataku perlahan, suaraku setajam pisau. Sayang sekali ya jabatan manajermu itu. Tapi, Agus, harga yang harus dibayar untuk kejahatan dan pembunuhan bukan sekadar kehilangan pekerjaan. Permainan ini baru saja dimulai. Aku menutup telepon. Langit di luar jendela mulai gelap. Badai yang sesungguhnya, badai yang akan menyapu bersih semua kepalsuan keluarga iblis itu, telah resmi datang. Pagi hari ke-6, langit Jakarta kelabu, menandakan musim pancaroba. Di kamar rumah sakit yang terpencil, aku sedang menatap keluar jendela saat layar ponselku menyala. Sebuah SMS dari nomor tak dikenal, tapi dari baris pertama,
Aku tahu siapa pengirimnya. Aku dipecat. Surat pemecatan ditempel di papan pengumuman HRD pagi ini. Puas kau, perempuan iblis? Kau andalkan jabatanmu sebagai manajer marketing, koneksi mediamu. Kau umbar semuanya, kau rampas kehormatanku, kau hancurkan pekerjaanku. Jangan harap kau bisa hidup tenang. Ibuku gara-gara ulahmu dipanggil ke kantor polisi, didenda. Sekarang dia malu dan sakit di rumah. Ayahku tidak berani keluar rumah. Kau sudah menghancurkan keluarga ini. Sekarang aku akan pastikan kau juga merasakan akibatnya. Sembunyilah baik-baik. Aku sedang meminjam mobil pickup, membawa tabung gas 12 kg ke rumah orang tuamu di Rawamangun. Kalau mau, kita mati bersama. Lihat saja nyawa keluarga guru miskinmu itu lebih kuat atau nyawaku. Membaca baris terakhir, darahku serasa membeku. Punggungku dingin, rasa takut yang luar biasa mencekik dadaku. Dia sudah gila. Agus benar-benar sudah gila. Ketika seorang pria arogan kehilangan topeng dan pekerjaannya, ia berubah menjadi binatang buas yang terpojok. Batas moralnya telah hilang. Keselamatan orang tuaku adalah batas akhir kesabaranku. Ia sudah melewatinya. Dengan tangan gemetar, aku buru-buru menelepon ayah. Dering keempat baru diangkat. Ayah dengar, nak, kakimu sudah mendingan. Suara ayah ramai, bercampur dengan suara berita pagi dari TV. Ayah dan ibu cepat kemasi baju dan pergi dari rumah sekarang. Teriakku panik, air mata mengalir. Agus baru saja SMS, dia mau meledakkan rumah dengan tabung gas. Di seberang sana hening sejenak, lalu suara TV mati. Suara ayah menggelegar, tegas seperti seorang prajurit. Beraninya dia. Ayah ini sudah pernah bertaruh nyawa di medan perang, tidak takut dengan pecundang seperti dia. Ayah tunggu di rumah. Biar ayah habisi dia. Rumah ini hasil jerih payah kakek nenekmu, tidak ada alasan untuk lari dari seorang kriminal. Ayah, aku mohon, dengarkan aku sekali ini. Aku menangis sesenggukan. Dia sudah gelap mata sekarang. Ayah lupa siapa penyebab aku kehilangan bayiku tahun lalu? Mereka itu iblis, tidak punya hati nurani. Agus sekarang tidak punya apa-apa lagi, dia tidak peduli hukum. Kalau ayah dan ibu meladeninya sekarang, sama saja menyerahkan nyawa. Suara ibu terdengar dari kejauhan, gemetar ketakutan. Pak, dengarkan anakmu. Jangan berurusan dengan orang nekat. Nyawa kita lebih berharga. Cepat ambil jaket, ayo pergi. Mendengar tangisan kami berdua, kekeras kepalaan ayah akhirnya luluh. Ia menghela napas berat. Baiklah, ayah panggil taksi sekarang. Kami akan mengungsi ke rumah pamanmu di Bekasi. Kamu di rumah sakit sendirian. Hati-hati ya, ayah dan ibu cepat pergi. Kunci semua pintu, dan lapor ke polisi lingkungan untuk patroli. Kalau sudah sampai, telepon aku. 15 menit yang terasa seperti selamanya, akhirnya pesan dari ayah masuk, memberitahukan mereka sudah di dalam taksi dan keluar dari Jakarta. Jantungku sedikit tenang. Orang tuaku aman, tapi aku tahu pengejaran ini belum berakhir. Agus tidak akan menemukan mereka, dan kemarahannya akan berbalik ke satu-satunya target yang tersisa. Aku menarik napas dalam-dalam, mengeringkan air mata, lalu menelepon Pak Wirawan. Pak Wirawan, Agus mengirim SMS ancaman mau membakar rumah orang tua saya dengan tabung gas. Saya sudah mengevakuasi mereka. Suara pengacara tua itu menjadi serius. Citra, segera ambil tangkapan layar pesan itu. Ini bukti kunci untuk pasal ancaman pembunuhan. Pemecatan itu membuatnya terpojok. Tapi, kalau kita terlalu menekannya, dia bisa berbuat nekat. Dia tidak menemukan orang tuamu, dia pasti akan datang ke rumah sakit. Saya tahu, kertakku, setiap kata keluar dengan dingin. Dan saya akan memasang perangkap untuknya. Dia suka mengancam dengan nyawa, baiklah, saya akan memberinya panggung. Tapi kali ini, saya akan membiarkan seluruh dunia melihat wajah pembunuhnya. Saya tidak bisa selamanya bersembunyi di kamar ini. Apa rencanamu? Itu terlalu berbahaya, seru Pak Wirawan. Pak Wirawan, saya minta tolong Bapak hubungi 3 media online terpercaya yang Bapak kenal. Besok pagi, saya ingin mengadakan konferensi pers singkat di ruang rapat rumah sakit. Saya akan membuka semuanya, menyerahkan semua bukti. Sore itu, Dr. Rian dan Suster Indah masuk ke kamar. Aku sedang merapikan berkas-berkas. Kak Citra, apa yang kakak lakukan? Tanya Indah heran. Aku menatap mereka. Mataku sudah tidak lagi menunjukkan kelemahan seorang korban. Besok, saya butuh bantuan kalian meminjam ruang rapat kecil di lantai 3. Saya tidak akan berbaring di sudut ini lagi. Dr. Rian mengerutkan kening. Kamu gila? Suamimu sedang kalap di luar sana. Bagaimana kalau dia menyusup ke rumah sakit? Kami tidak punya cukup personel untuk melindungimu dari orang yang membawa senjata. Itulah yang saya inginkan. Aku tersenyum pahit namun tegas. Tikus yang bersembunyi di selokan sulit ditangkap. Kita harus memancingnya keluar ke lapangan terbuka,
menyorotnya dengan cahaya keadilan. Saya sudah bersabar selama 3 tahun, hampir kehilangan nyawa demi keutuhan keluarga. Tapi sekarang saya sadar, untuk mendapatkan kedamaian, saya harus mengikat sendiri tali gantungan di leher orang-orang yang mengancam saya. Pukul 8 pagi hari ke-7, pintu ruang rapat kecil di lantai 3 rumah sakit tertutup. Aku duduk di kursi roda, kakiku yang masih digips diletakkan dengan hati-hati. Suster Indah berdiri di belakangku, Dokter Rian di sudut ruangan. Di seberangku, ada 3 wartawan dari media online besar. Pak Wirawan, pengacara tua berjas abu-abu, meletakkan sebuah USB dan setumpuk rekam medis di meja. "Kamu siap, Citra?" bisiknya. Aku menarik napas dalam-dalam. Rasa takut sudah mati sejak Agus mengancam nyawa orang tuaku. Saya tidak pernah sejernih ini, Pak. Aku menatap lurus ke kamera yang menyala. Seorang wartawan wanita memulai. "Ibu Citra, bisakah Anda mengkonfirmasi kebenaran cerita yang beredar di media sosial beberapa hari ini?" Aku mengangguk. Suaraku mantap. "Saya Citra, 29 tahun. Wanita yang tulang keringnya dihancurkan dalam tulisan itu, dan yang difitnah mematahkan kakinya sendiri di lobi rumah sakit tempo hari. Itu adalah saya." Para wartawan serentak maju. Aku mendorong tumpukan berkas ke arah mereka. Ini adalah foto röntgen dan rekam medis yang disahkan oleh komite medis. Malam itu, hanya karena semangkuk sayur asem yang terlalu asin, ibu mertua saya, Bu Suryani, menghantam kaki saya dengan ulekan batu sekuat tenaga. Dan suami saya, Agus, hanya berdiri 2 meter dari sana, menonton istrinya tersungkur bersimbah darah sambil menasihatinya. "Ya Tuhan," seru wartawan wanita itu, "kenapa Anda tidak langsung lapor polisi? Karena saya tahu saya hidup dengan orang-orang yang mampu memanipulasi kebenaran dengan kejam." Aku tersenyum pahit. Jika malam itu saya tidak merangkak keluar melalui jendela dapur, besok paginya mereka akan membuat skenario saya terpeleset. Jika saya melapor polisi saat itu tanpa bukti kuat, 3 mulut dari keluarga itu akan memutarbalikkan fakta. Saya butuh waktu agar mereka membuka sendiri topeng moralitas palsu mereka. Pak Wirawan mencolokkan USB ke laptop dan memutar file audio pertama. Suara Agus yang mengancam terdengar jelas. "Jangan sampai aku marah besar, kalau sudah begitu, bukan cuma kakimu saja yang kena." Kemudian, video Bu Suryani yang berteriak-teriak menuduhku gila diputar di layar besar. Sangat kontras dengan suara tegas polisi di video yang sama. Dan ini, aku mendorong ponselku ke tengah meja, menampilkan pesan SMS dari Agus kemarin. Setelah dipecat karena skandal KDRT-nya terungkap, bukannya menyesal, dia mengancam akan meledakkan rumah orang tua saya dengan tabung gas 12 kg untuk mati bersama. Keluarga mereka bukan hanya melakukan KDRT, mereka adalah pembunuh berdarah dingin. Ruangan hening. Bukti-bukti yang tak terbantahkan membuat para wartawan berpengalaman pun bergidik. Saat itu, Pak Wirawan berdiri tegak, menatap lurus ke kamera utama. "Rekan-rekan media, awalnya klien saya hanya ingin melindungi diri dan mengumpulkan bukti untuk bercerai serta menuntut kembali hartanya. Tapi dengan eskalasi ancaman yang membahayakan nyawa klien saya dan keluarganya, kami memutuskan tidak bisa menunggu lagi." Pak Wirawan mengeluarkan ponselnya, menyalakan speaker, dan meletakkannya di meja. Jarinya yang keriput namun mantap menekan 3 angka. 113. Tut, tut, tut. "Halo, polisi 113, ada yang bisa dibantu?" Sebuah suara tegas terdengar. Kamera para wartawan langsung menyorot ke ponsel itu. "Selamat pagi, Pak," kata Pak Wirawan jelas. "Saya pengacara Wirawan, kuasa hukum dari Ibu Citra, yang saat ini dirawat di bagian ortopedi rumah sakit ini. Di hadapan media, kami secara resmi membuat laporan dan meminta intervensi darurat dari pihak kepolisian. Seseorang bernama Agus, 31 tahun, beralamat di sebuah gang di Tebet, telah melakukan tindak kekerasan brutal bersama keluarganya yang mengakibatkan luka berat pada istrinya. Tidak hanya itu, subjek saat ini sedang mengancam akan menggunakan bahan peledak berupa tabung gas untuk membunuh keluarga korban. Kami meminta polisi 113 segera mengirimkan personel untuk melindungi target di rumah sakit dan melakukan pencarian serta penangkapan terhadap subjek Agus untuk mencegah tindakan pembunuhan. Informasi diterima. Minta korban dan keluarga tetap di posisi. Tim 113 dan tim reserse kriminal akan tiba di rumah sakit dalam 15 menit untuk membuat BAP dan mengambil keterangan langsung. Terima kasih, Pak. Pak Wirawan menutup telepon. Aku menghela napas lega, bersandar di kursi roda. Setetes air mata pertama hari itu jatuh, bukan karena sakit, tapi karena sangkar gelap, selama 3 tahun akhirnya hancur di bawah cahaya hukum. Pukul 1 siang hari itu 3 artikel serempak diterbitkan dan menjadi berita utama di portal-portal berita terbesar. Manajer pemasaran ancam meledakkan rumah mertua dengan tabung gas setelah bersama ibu kandung aniaya istri hingga patah tulang.
Sifat asli di balik pintu rumah 3 lantai. Fitnah korban gila untuk menutupi kejahatan. Rekaman panggilan mengerikan, korban merangkak keluar jendela tengah malam untuk selamatkan diri. Media sosial meledak. Jutaan kali dibagikan, puluhan ribu komentar murka. Netizen dengan cepat menemukan alamat rumah Pak Hartono dan Bu Suryani. Tetangga yang tadinya hanya berbisik-bisik kini tahu kebenarannya. Keluarga Agus diisolasi total oleh masyarakat. Polisi berpatroli terus-menerus di depan rumah mereka. Agus menjadi buronan di mata publik dan target utama polisi. Tali gantungan yang kupasang kini telah mengencang, tinggal menunggu si pelaku kejahatan meronta-ronta putus asa. Pagi hari ke-8, setelah pukulan telak dari media, aku pikir keluarga Agus akan tiarap menunggu hari penghakiman. Tapi aku meremehkan kelihayan mereka. Pukul 9 pagi, Pak Wirawan masuk dengan wajah tegang. Ia menunjukkan layar iPad-nya. Citra, tenang, mereka baru saja melancarkan serangan balasan. Di layar, sebuah postingan dari akun anonim yang mengaku sebagai kerabat pria yang difitnah istri sedang viral. Postingan itu melampirkan foto buram selembar resep dan buku rekam medis dari 10 tahun lalu atas namaku. Depresi klinis ringan, gangguan kecemasan. Aku membaca tulisan di rekam medis dari masa kuliahku. Saat itu usiaku 19 tahun. Tekanan ujian dan kerja paruh waktu membuatku harus menjalani terapi selama 3 bulan. Mereka menggunakan rekam medis selama ini untuk membelokkan opini publik, kata Pak Wirawan sambil menggebrak meja. Mereka menyebarkan berita bahwa kamu punya riwayat penyakit jiwa dan paranoid. Mereka berargumen bahwa rekaman ancaman itu hanyalah luapan emosi Agus yang tertekan oleh istri yang gila. Mereka mencoba cuci tangan dengan membuatmu terlihat seperti orang gila yang merekayasa semuanya. Aku meremas botol air mineral hingga berderak. Ketidaktahuan malu keluarga itu memang tak ada batasnya. Tepat saat itu, Suster Indah masuk. Kak Citra, ada seorang ibu-ibu bernama Bu Bunga, mengaku sebagai bibi dari suami kakak, minta bertemu. Polisi di luar sudah memeriksanya, dia tidak bawa senjata. Apa kakak mau bertemu? Aku dan Pak Wirawan saling pandang. Bu Bunga, adik perempuan Pak Hartono. Di keluarga iblis itu, hanya Bu Bunga yang sesekali masih memberiku makanan atau menghela napas kasihan saat aku dimarahi Bu Suryani. Suruh dia masuk, Ndah. Bu Bunga masuk. Sosoknya kurus, mengenakan kardigan usang. Begitu melihatku di kursi roda, ia menangis. Citra, maafkan Tante. Nak, keluarga Tante bersalah padamu. Ia berlutut di sampingku. Tante, bangun, kataku sambil membantunya berdiri. Ini bukan salah Tante. Kenapa Tante kesini? Nanti mereka tahu. Tante bisa dalam masalah. Bu Bunga menyeka air mata, merogoh saku kardigannya, dan mengeluarkan sebuah benda yang terbungkus plastik. Sebuah ponsel pintar model lama, layarnya retak. Tadi pagi, Mas Hartono memanggil Tante ke rumah untuk membahas cara mengamankan Agus, bisik Bu Bunga. Saat Tante bersih-bersih kamar, Tante tidak sengaja menemukan ponsel ini di laci bawah tempat tidur. Tante dengar Agus bilang ke ibunya, ponsel lama ini harus disembunyikan, isinya video-video kita. Kalau sampai polisi bisa buka, kita semua mati. Tante langsung lemas. Tante sembunyikan ini dan langsung naik ojek ke sini. Bu Bunga meletakkan ponsel itu di tanganku. Citra, darah memang lebih kental dari air. Tante juga sedih, tapi nurani Tante tidak bisa menutupi kejahatan mereka lagi. Ambil ini, mungkin bisa jadi bukti. Mereka sedang mencoba membuatmu terlihat gila. Terima kasih Tante. Budi baik Tante tidak akan pernah saya lupakan. Setelah Bu Bunga pergi, Pak Wirawan segera memanggil ahli IT. 30 menit kemudian, teknisi itu datang dengan laptopnya. Setelah 45 menit yang menegangkan, ponsel itu berhasil dibuka. Ada sebuah folder tersembunyi bernama Tambang Emas. Aku mengklik folder itu. Seketika, kulit kepalaku terasa kebas. Rasa dingin yang mengerikan menjalari tulang punggungku. Di dalamnya, ada puluhan video pendek dan ratusan tangkapan layar percakapan WhatsApp selama 3 tahun. Aku membuka video pertama. Sudut pandangnya dari celah pintu. Di video, aku sedang berlutut membersihkan kencing anjing peliharaan Bu Suryani, sementara ia terus memukul punggungku dengan gagang sapu. Yang paling mengerikan, pada detik ke-10, terdengar tawa cekikikan Agus dari dekat mikrofon. Dia sedang merekam ibunya menganiaya istrinya sendiri dengan rasa puas yang sakit. Tanganku gemetar saat membuka tangkapan layar. Sebuah grup WhatsApp bernama Klub Pemburu, bersama 3 temannya. Agus, 12 Mei tahun lalu. Hari ini gue provokasi nyokap buat tampar si Citra, hahaha. Perempuan itu harus digebuk biar nurut, bro. Teman Agus. Gila lo, bini lo gajinya hampir 80 juta sebulan, lo biarin nyokap lo tampar, kalau dia kabur, hilang dong mesin ATM lo. Agus, bodoh, harus ada wortel dan tongkat. Abis dipukul, entar malam gua beliin bunga.
Gue bilang nyokap udah tua suka hilaf. Dia itu bucin banget sama gue. Makin digituin, makin kerja keras dia buat nyenengin keluarga gue. Duit renovasi rumah ini semua dari kartu kredit dia yang gue tipu. Tunggu 2 tahun lagi, gue paksa dia kasih tabungannya, gue peras sampai kering. Abis itu gue tendang, gue cari daun muda, bahkan ada percakapan tentang malam aku keguguran. Agustus tahun lalu. Bini gue keguguran. Syukur deh, kalau lahir kan nambah mulut, nambah biaya popok. Mending tenaganya buat kerja, biayain gue. Nyokap gue suruh dia angkat lemari kayu 15 kilo. Langsung gugur. Gak perlu repot-repot gue bawa ke tempat aborsi. Binatang. Pak Wirawan menggebrak meja hingga gelas bergetar. Pengacara tua yang sudah kenyang asam garam dunia hukum itu pucat pasi, matanya memerah karena marah. Dia bukan manusia, dia iblis penghisap darah. Air mataku tak bisa keluar lagi. Rasa sakit di tenggorokan berubah menjadi kebencian yang dingin dan pekat. Ternyata masa mudaku, kesabaranku, pengorbananku, bahkan nyawa anakku yang belum sempat lahir, semuanya hanyalah bidak catur dalam rencana jahat Agus untuk mengeruk hartaku. Pak Wirawan menepuk bahuku. Dengan buku catatan hitam ini, tuduhan mereka soal kegilaanmu langsung patah. Lebih dari itu, ini adalah bukti kuat untuk pasal penganiayaan terorganisir, percobaan penipuan, dan penghinaan. Aku akan cetak semua ini, beri materai, dan serahkan langsung ke penyidik. Aku menatap layar yang menampilkan percakapan para iblis itu. Lakukan Pak, kertaku, setiap kata keluar sedingin es. Bawa buku catatan hitam ini ke terang. Kali ini, aku sendiri yang akan memaku tutup peti mati keluarga busuk itu, tanpa memberi mereka kesempatan untuk meronta lagi. Jam dinding menunjukkan pukul 2 dini hari. Di luar, hujan deras turun. Aku berbaring di tempat tidur, mata terbuka lebar, tidak berani tidur. Aku tahu, setelah semua bukti diserahkan pagi tadi, waktu Agus sudah habis. Ada polisi berpakaian preman yang berjaga di luar, tapi intuisiku mengatakan seekor binatang buas yang sekarat akan melakukan serangan terakhir. Tanganku menggenggam erat semprotan merica yang kubeli diam-diam, tangan kiriku siaga di tali bel darurat. Klek. Suara gagang pintu yang diputar terdengar jelas. Jantungku berdebar kencang. Pintu terbuka sedikit, sesosok bayangan hitam masuk, lalu menutup dan menguncinya dari dalam. Tercium bau alkohol dan keringat yang menyengat. Aku pura-pura terbangun. Kamu menyuap petugas kebersihan untuk dapat kunci? Atau menyamar jadi dokter jaga malam, Gus? Sosok itu terkejut. Ia menyalakan lampu. Wajah Agus tampak hancur. Pakaiannya basah kuyup, rambutnya acak-acakan, matanya merah menyala. Di tangannya, sebilah pisau buah yang tajam. Kau belum tidur? Desisnya, tersenyum sinis. Atau kau memang menungguku? Aku menunggumu, untuk melihat apakah masih ada sisa kemanusiaan dalam dirimu, atau kau sudah sepenuhnya menjadi iblis. Kemanusiaan? Ia tertawa serak, berjalan sempoyongan ke arahku. Kau sudah merampas semuanya dariku. Polisi baru saja menggeledah rumah. Orang tuaku dibawa ke kantor polisi. Rekening bankku, mobil baruku, semuanya diblokir. Aku dipecat, teman-teman menghinaku. Seluruh dunia menghujatku karena mulutmu, karena buku catatan sialan yang kau berikan pada polisi. Karena aku mendengus. Apa aku yang menyuruh ibumu menghancurkan tulang kakiku? Apa aku yang menyuruhmu merencanakan penipuan selama 3 tahun? Bahkan nyawa anakku sendiri kau anggap beban agar kau bisa lebih mudah memanfaatkanku. Kau menggali kuburanmu sendiri, Gus. Karma tidak pernah salah alamat. Diam. Teriaknya seperti binatang buas, menerjang dengan pisau. Aku sudah kehilangan segalanya. Hari ini kalau aku mati, aku akan bawa kau bersamaku. Biar kau bertemu dengan anak sialanmu itu di neraka. Saat pisau itu diayunkan, refleksku bekerja. Tangan kiriku menarik tali bel darurat, suaranya meraung memecah keheningan. Tangan kananku menyemprotkan seluruh isi tabung merica tepat ke wajahnya. Argah! Ia menjerit kesakitan, melepaskan pisaunya. Kedua tangannya menggapai-gapai matanya yang terbakar. Ia membabi buta, menusuk-nusuk udara. Jalang gila, apa yang kau semprotkan ke mataku? Aku bunuh kau. Ia merangkak ke atas ranjang, menindihku, tangannya yang memegang pisau menusuk membabi buta, meleset beberapa milimeter dari bahuku. Aku menahan sakit, mengerahkan seluruh tenaga. Mengangkat kakiku yang digips dan menendang sekuat tenaga tepat ke bagian vitalnya. Pug. Gips yang sekeras batu itu mendarat telak. Agus tercekik, matanya membelalak, pisaunya jatuh. Ia ambruk ke lantai, kejang-kejang seperti cacing kepanasan. Saat itu juga, pintu didobrak. 2 polisi, Dr. Rian, dan Satpam menyerbu masuk. Polisi, jatuhkan senjata. Polisi langsung membekuk Agus yang sudah tak berdaya. Suara borgol berbunyi. Mengunci tangannya yang penuh dosa. Ia meronta-ronta, mulutnya berbusa,
terus mengumpat. Tunggu saja, aku tidak akan biarkan kau hidup tenang. Dokter Rian memeriksa lukaku yang hanya goresan kecil. Ia menatapku dengan campuran rasa ngeri dan kagum. Aku menatap Agus yang terkapar di lantai. Suaraku tenang, sedingin es. Kamu salah, Gus. Penjara bukan akhir, tapi awal dari hari-harimu membayar hutang darah ini. Penganiayaan, penipuan, dan sekarang, percobaan pembunuhan. Nikmati saja sisa kehormatanmu yang murah itu di dalam sel. Polisi menyeretnya keluar. Raungannya perlahan hilang ditelan suara hujan. Bau semprotan merica masih menyengat di udara, tapi bagiku, itu adalah bau kebebasan. Malam berdarah ini telah berakhir. Tirai yang menutupi kejahatan keluarga itu telah dirobek selamanya. 6 bulan kemudian, sinar matahari musim kemarau, yang hangat menerangi ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta. Ruangan itu penuh sesak. Aku duduk di kursi korban, dibantu oleh tongkat kayu. Kakiku yang dulu hancur kini sudah bisa menapak, meski masih sedikit pincang. Suara borgol terdengar. 2 polisi menggiring Agus masuk. 6 bulan di tahanan telah mengubahnya. Manajer yang angkuh itu kini kurus kering, mengenakan seragam narapidana, matanya kosong, tak berani menatap siapapun. Setelah 5 jam persidangan yang menegangkan, bukti-bukti dari ponsel tua itu tak terbantahkan. Hakim ketua berdiri, membacakan putusan dengan suara lantang, menimbang seluruh bukti dan keterangan saksi. Majelis hakim menyatakan bahwa perbuatan terdakwa Agus adalah sangat serius, bersifat brutal, terencana, dan didasari motif keji. Perbuatan membawa senjata tajam dan menyerang korban di malam hari, meskipun tidak mengakibatkan kematian, telah memenuhi unsur pidana percobaan pembunuhan. Turut serta menyembunyikan dan membiarkan penganiayaan yang dilakukan oleh Ibu Suryani memenuhi unsur pidana penganiayaan. Selain itu, terdakwa juga terbukti bersalah atas tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan penghinaan. Dengan ini, pengadilan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Agus dengan pidana penjara 12 tahun untuk percobaan pembunuhan dan 4 tahun untuk penganiayaan dan KDRT. Total hukuman adalah 16 tahun penjara. Terdakwa dan keluarga juga diwajibkan membayar seluruh biaya pengobatan, kerugian moral, serta mengembalikan uang sebesar 350 juta rupiah yang telah diambil dari korban. Mendengar angka 16 tahun, lutut Agus lemas. Ia ambruk, menangis meraung-raung. Ia menatapku, memohon. Citra, aku salah. Aku mohon. 16 tahun, hidupku hancur. Tolong minta keringanan hukuman. Aku hanya duduk tegak, menatapnya dengan dingin, dan menggelengkan kepala pelan. Bagiku, dia sudah mati. Saat Agus akan dibawa pergi, Pak Hartono, yang kini tampak seperti kakek-kakek berusia 80 tahun, berlari ke arahku. Ia berlutut di lantai pengadilan. Citra, nak, ayah mohon padamu, beri kami jalan hidup. Agus di penjara 16 tahun, siapa yang akan mengurus kami? Ibumu, Bu Suryani, setelah diperiksa polisi karena kasus fitnah itu, dia syok dan terkena stroke. Sekarang dia lumpuh setengah badan, terbaring di tempat tidur. Semua harta kami disita pengadilan untuk membayarmu, bagaimana kami bisa membeli obat untuknya? Tolong, demi hubungan kita selama 3 tahun, cabut tuntutanmu, biarkan Agus pulang merawat ibunya. Pak Wirawan hendak maju, tapi kutahan. Aku berdiri dengan bantuan tongkat. Pak Hartono, kataku pelan, setiap kata tajam dan tegas. 3 tahun saya memberikan masa muda, keringat, dan darah saya untuk dianggap sebagai anak oleh keluarga Bapak. Tapi balasannya hanya pukulan dan tipu daya. Sekarang Bapak membawa-bawa hubungan darah untuk tawar-menawar. Bu Suryani stroke dan lumpuh, saya ikut sedih. Tapi itu bukan salah saya. Itu adalah harga yang harus dia bayar atas perbuatannya. Saat dia mengayunkan ulekan itu ke kaki saya, saat dia memaksa saya bekerja hingga keguguran, apa dia pernah memikirkan jalan hidup saya? Karma sering datang terlambat, membuat orang berpikir ia tidak ada. Sekarang, waktunya kalian membayar hutang. Dan uang 350 juta itu adalah uang hasil kerja kerasku. Pengadilan hanya mengembalikan apa yang menjadi hakku. Aku berbalik, suara tongkatku mengetuk lantai dengan mantap, meninggalkan Pak Hartono yang meratap putus asa di belakang. Di luar gerbang pengadilan, udara musim kemarau terasa segar. Pak Wirawan menepuk bahuku. Kerja bagus, nak. Uang ganti rugi akan segera ditransfer ke rekeningmu. Mulai sekarang, tidak ada badai yang bisa melukaimu lagi. Beberapa hari kemudian, aku pindah ke sebuah apartemen kecil yang cerah. Uang yang kudapatkan kembali cukup untuk memulai hidup baru. Orang tuaku datang membantu, senyum sudah kembali di wajah mereka. Sore itu, aku berdiri di taman apartemen, di bawah pohon flamboyan yang sedang merontokkan bunganya. Bunga-bunga merahnya jatuh, membentuk karpet hangat di kakiku. Aku memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam.
Tidak ada lagi bau alkohol rumah sakit, tidak ada lagi bau minyak di dapur sempit, tidak ada lagi makian yang merobek telinga setiap hari, hanya ada bau kebebasan, bau kehidupan yang bangkit kembali. Perjalanan 3 tahun penindasan dan 6 bulan perlawanan akhirnya berakhir. Luka di kakiku mungkin akan meninggalkan bekas, tapi jiwaku telah sembuh dan terlahir kembali. Aku telah belajar sebuah kebenaran yang terukir oleh tulang dan darahku sendiri. Kepasrahan di hadapan kejahatan tidak akan pernah membawa kebahagiaan. Hanya harga diri, keberanian, dan kecerdasan yang menjadi senjata untuk melindungi diri sendiri. Fajar setelah badai selalu menjadi yang paling indah, selama kita berani merobek kegelapan malam dengan tangan kita sendiri.